Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggambar teknik menggunakan aplikasi komputer, aplikasi CAD. Ada banyak sekali aplikasi CAD yang bisa digunakan. Yang paling populer itu ada Autodesk, yang produknya adalah AutoCAD. Nah, masalah dengan AutoCAD, dia ada berlisensi, harus berbayar, dan versi terbaru membutuhkan spesifikasi komputer yang lumayan tinggi. Jadi untuk mahasiswa, untuk kebutuhan mahasiswa, untuk kebutuhan belajar mengenal perintah-perintah bagaimana menggambar menggunakan CAD, bisa menggunakan alternatif yang ada ini, yaitu LibreCAD. LibreCAD ini gratis, open source, bisa di-download, dan tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Jadi ada berbagai versi untuk Apple, Macintosh, atau macOS, Windows, dan bisa juga di Linux. Oke, kelebihannya gratis dan bisa diinstal pada spesifikasi rendah. Jadi ini keterangan-keterangan tentang softwarenya. Kalau mau di-download tinggal diklik, bisa dari sini, bisa juga dari GitHub. Oke. Saya di sini tidak mengajarkan cara mendownload dan menginstalnya karena hampir semua metode tersebut sangat mudah dijumpai cara melakukannya. Sekarang saya sudah install. Yang saya install versi terakhir, yaitu 2.1.3. Nah, ketika memulai menggunakan aplikasi apapun, terlebih dahulu kita mengenal menu-menunya. Nah, tampilan menu sama seperti yang menu-menu yang lain. Di sini ada menu pilihan, di sini ada icon-icon yang bisa kita pilih yang mewakili dari menu ini. Dan biasanya ini diletakkan di sini karena yang paling sering digunakan. Dan ini juga menu-menu untuk membuat garis, ini membuat lingkaran dengan berbagai pilihan. Kemudian ini membuat spline. Ini membuat ellipse. Ini polyline dan sebagainya. Semua kebutuhan untuk menggaris sudah tersedia, yang sebenarnya semuanya ada di sini. Sini. Nah, sini semua ada kebutuhannya. Nah, cuman dalam beberapa juga dimudahkan kita untuk memilih dari sini. Dan ini bisa kita hilangkan di menu widget ini. Ini kalau kita hilangkan, ini yang tampil contohnya, misalnya saya menampilkan snap selection dan di sini akan muncul. Dan apa saja yang nanti sesudah kita mengenal semua menu-menu ini bisa kita aktifkan dan bisa kita nonaktifkan, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Nah, sekarang setiap memulai bekerja, kita harus mengenal dulu bidang kerja kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ini masih nama filenya belum ada. Jadi setiap memulai kita harus menyimpan terlebih dahulu walaupun filenya masih kosong. Oke, kita simpan. Artinya kita buat nama file pertama. Oke, katakanlah ini dokumennya. Ini dia dalam format DXF, ya. Dia akan tersimpan dalam DXF dan berbagai macam versi. Ya. Jadi dengan format ini data kita bisa kita ekspor atau dibuka dengan
aplikasi lain yang menerima, yang bisa mengimport file dengan extension ini. Oke. Pertama. Kita buat file aja namanya pertama, save. Nah, yang pertama kemudian kita harus mengenal bidang kerja. Oke. Di sini langsung kita pilih menu option, kemudian current drawing preferences. Oke. Nah, sesudah kita klik menunya, terlihat bahwa kertas yang kita gunakan adalah A4. Nah, ini pilihannya nanti ketika kita print akan dalam kertas A4. Nah, kini bisa kita lihat ukurannya 297 210. Nah, kemudian kita okekan. Untuk memudahkan kita bekerja, kita kasih batas sesuai dengan ukuran kertas. Oke. 297 210. Kemudian untuk memulainya, pilih menu kotak di sini. Kita di sini hanya akan akan memberi batas kertas, ya. Oke, kita klik. Kemudian titik 00-nya kita anggap ya di sini. Sebenarnya bisa di mana aja kita memulainya di sini, tapi di sini kita mulai dari sini aja. Oke, kita klik. Nah, bagaimana? Dia akan melompat setiap titik. Nah, ya. Ini setiap titik. Kemudian ini kita matikan. Jadi dia melompat bebas. Nah, di sini kita tidak bisa melihat posisi kursor kita dari mana. Nah, caranya kita aktifkan widget toolbar. Dia ada Oke, dengan mengaktifkan view status bar, ini hilang di bawah ini, kemudian kita view-kan status barnya, kita aktifkan lagi. Nah, kita bisa melihat di sini adalah posisinya 0,0, ya. Ini dari sudut sini kita bisa lihat 0,0. Nah, kita mau 290 297 210. Jadi lebarnya 2, karena dalam bentuk landscape, lebarnya 297, tingginya 210. Nah, di sini kita perlu mengaktifkan command line untuk bisa memasukkan nilai yang kita inginkan. Oke, kita aktifkan di sini widget command line. Klik. Nah, maka muncul dia di sebelah kanannya. Maka di sini muncul lokasi untuk mengetik titik berikutnya. Jadi di sini dibilang specify second corner. Jadi corner pertama, sudut pertama sudah kita identifikasi di 0,0 di sini, kemudian corner kedua kita ketik di sini dengan cara 297 ketik koma, bukan titik. Kalau titik itu menyatakan desimal. Kemudian 210. Nah, maka terbentuk ini adalah pinggir kertas. Jadi kita zoom, jadi terlihat semua. Ini adalah ukuran kertas. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkan bidang kerja kita? Bidang kerja kita tinggal kita copy ini. Misalnya ada aturan buatlah garis pinggir dari 1 cm dari pinggir kertas. Jadi tinggal kita copy garis ini ke dalam sejauh 1 cm. Oke, di sini kita sudah menandakan garis pinggir. Nah, kemudian kita lihat lagi di option current drawing preferences. Nah, di sini ada unit. Jadi
unit ini adalah kita bekerja dalam satuan apa? Di sini kita menggunakan satuan milimeter. Jadi ada 4 angka di belakang 0 ya. Di sini kita pilih sederhanakan saja, kita anggap satu angka di belakang 0 di belakang koma ya. Ini adalah tulisannya desimal. Kalau misalnya arsitektural dia nanti lain lagi, bentuknya seperti ini. Kalau engineering lain lagi, ada inci dan lain sebagainya. Ini kita menggunakan desimal aja yang sudah umum kita gunakan di sini contohnya. Begitu juga dengan sudut. Nah, kita mau berapa angka di belakang koma? Kalau misalnya tanpa angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma. Nah, menggunakan decimal degree seperti sama pasangannya, kita tidak menggunakan pilihan yang lain. Kemudian grid. Nah, grid ini adalah titik-titik yang ada di layar. Jadi untuk membantu kita dalam menggambar. Nah, ini disesuaikan aja karena nanti kita akan melihat bagaimana yang dimaksud dengan auto ini. Ya. Jadi ini bisa kita aktifkan dan tidak aktifkan. Ini enggak aktif. Ini biasanya kita aktifkan saja untuk memudahkan kita dalam bekerja. Tidak aktif. Kemudian dimensi nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain, yang ketika kita membahas masalah dimensi, karena ini mengatur semua dimensi yang akan kita gunakan dalam menggambar. Oke, begitu juga dengan spline ini. Dia dalam satu garis itu ada berapa segmen. Spline ini adalah gambar spline. Dia ada berapa segmen dalam satu garis itu nanti. Oke. Nah, kita lihat gridnya. Grid status di sini menunjukkan bahwa dia 10/10. Artinya dia, karena tadi kita set auto, jadi kita bisa merubahnya sesuai, dia akan berubah sesuai dengan zoom yang kita buat. Sekarang kita zoom, perkecil. Nah, berubah jadi 100 dalam 1000. Jadi ada 100 grid di dalam 1000 grid. Jadi ini kita perbesar, kita lihat perbedaannya. Kita mau setiap grid ini 1 mm. Jadi ini 10 dalam 100. Ini kita perbesar. Nah, jadi 1 dalam 10. Jadi ini 1 mm. Setiap grid ini akan jadi 1 mm per 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita perbesar biar kelihatan. Nah, ini akan merupakan 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi grid besarnya 10. Jadi kalau kita kecilkan seperti ini, kita zoom all, dia jadinya 10/100. Jadi satu titik ini jadi 10 cm. Ini 100 cm. Ini 200 cm. Ini 300 cm. 300 mili. Jadi karena tadi lebar kertasnya 297, kita lihat dia akan 300 mili itu di sini. 290, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepat di 297 mm. Jadi inilah bidang kerja kita. Nah, kita bisa men-set titik grid ini sesuai dengan keinginan di sini.
di grid ini. Ya, tinggal bisa kita pilih mau 1, 10, 0,1 ya. Tapi lebih mudah kita menggunakan yang auto, jadi sesuai dengan daerah yang kita zoom akan otomatis bergerak sendiri. Nah, apa fungsinya ini? Misalnya kita mau membuat lingkaran menggunakan perintah center point. 2 perintah. Oke, kita ambil yang dua titik saja. Jadi untuk membuat lingkaran dengan 2 titik, kita memerlukan titik pertama. Nah, ini bergerak sembarangan. Kita lihat dia bebas bergeraknya. Ya, bebas. Kemudian kita bisa memilih dia pada titik tertentu. Nah, caranya di sini sudah aktif snap to grid. Ada banyak snap yang bisa kita pilih, tapi yang di sini tidak aktif. Oke, kemudian ini adalah free snap, jadi di mana aja bisa bergerak. Kemudian kita pilih. Nah, ini kita lihat dia muncul snap on grid. Jadi setiap gerakan kursor kita ini akan mengikat pada grid tersebut. Nah, kita lihat dia akan melompat. Nah, dan melompat kita bisa lihat di sini kan tadi sesuai dengan grid statusnya 10/100, jadi di sini 100, di sini 100. Jadi bisa kita lihat di sini posisi kursor kita ada di 100. Jadi kita klik di sini. Nah, kemudian kita buat satu lingkaran lagi pada otomatis ini akan 200/100. Nah, kita klik di sini. Jadi dengan bantuan ini, dengan bantuan grid ini, kita tidak perlu memasukkan nilai yang di sini. Nah, kalau misalnya kita mau buat poin kedua di sini tanpa grid, kita bisa. Jadi caranya adalah dengan memasukkan yang tadi, kalau misalnya ini dengan koma, kalau untuk sudut kita bisa juga menggunakan bantuan dari sudut. Jadi dengan cara kita klik di sini second point. Nah, kita tambahkan edge. Nah, edge ini fungsinya kalau tanpa edge dia rujukannya 0 adalah ke sini dari 0. Jadi kita harus memasukkan 200 per 200, 100. Nah, kalau dengan rujukannya edge, jadi di sini kita memasukkan edge. Ketik edge artinya 100, y-nya 0. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ya. Ini kita bisa lihat di sudut ini, ketika kita pindahkan ke sini dia 100, 0. Jadi caranya ketik edge 100, 0, maka titik keduanya akan ada di sini. Nah, kalau tanpa menggunakan command line di sini, tinggal klik aja di mana sembarang. Nah, sekarang menu untuk menggaris ada semua di sini. Kalau itu point, garis point, itu klik satu titik, klik titik berikutnya, dia akan terus klik berikutnya sampai kita tekan mouse sebelah kanan, kemudian selesaikan, dan dia masih dalam menu membuat garis. Kalau kita klik di titik lain, dia akan muncul lagi sampai kita klik selesai 2 kali baru hilang menu dari membuat garis. Ini semua membuat garis dengan sudut. Kita bisa buat garis langsung dan kita lihat di kursornya sudah mengikut garis sudut, dan kita bisa mengganti sudutnya berapa, 45, berubah 45, kemudian kita ganti 60. Nah, jadi garisnya kita klik kanan, selesai.
Begitu juga dengan yang lain. Menu-menunya nanti pelan-pelan akan kita pelajari. Mungkin bisa dicoba sendiri dengan berbagai metode. Sudah jelas dari gambar, dari keterangan bisa dilihat. Oke. Nah, ini tadi salah satu menu untuk merubah apa yang sudah kita buat. Ini sudah ada misalnya, dan kita mau membuat garis pinggir 1 cm atau 10 mili dari garis kertas. Ini ukuran kertas kita. Supaya kita tidak melewati dari batas, kita tandai lebih dahulu. Caranya di sini ada modifikasi. Menu modifikasi ini ya, di sini tool, kemudian modify. Ini ada banyak sekali menu. Nah, di sini juga memudahkan kita ambil dari sini. Kalau sudah terbiasa nanti ini sangat mudah. Jadi menu offset. Offset yaitu memindahkan semua garis ini bisa ke dalam, bisa keluar. Nah, yang pertama kita lihat di sini apa yang diminta. Select to create offset. Jadi garis pinggir ini, garis pinggir kertas ini mau kita offsetkan. Klik, sudah terpilih. Kemudian kita mau memindahkannya ke dalam. Oke, kita pilih offset, kemudian kita pilih garisnya. Karena tadi kita buat dalam format rectangle, jadi dia begitu kita pilih masih semua menyambung, semua terpilih. Kemudian kita kecilkan dulu, kita zoom. Nah, perintah berikutnya, sesudah garis semua yang kita inginkan kita offset, kita selesai, klik kanan 2 kali, pilih offset lagi. Nah, berikutnya kita diminta memilih lokasi garis itu mau dibawa kemana. Kalau keluar seperti ini, kalau ke dalam seperti ini. Ya, ini keluar ke dalam. Nah, berapa jaraknya kita rubah di sini. Distance-nya kita rubah misalnya 15. Nah, dia akan bergerak 20 akan lebih jauh. Ya, jadi dalam hal ini misalnya kita mau garis pinggirnya cuma 10 mili, kita buat 10. Jadi, nah kita klik di bagian dalam. Aslinya ada di depan dan gambar garis barunya akan ada muncul di dalam. Sebelum kita enter atau kita klik kanan, kita tekan offset, masih berjalan ya, sebelum kita selesaikan. Cara menyelesaikannya dengan enter. Jadi kita enter. Ya, selesai. Nah, begitu juga untuk semua garis itu bisa dilakukan hal yang sama. Untuk mengulang perintah sebelumnya, kita bisa klik kanan, kita pilih offset, kita pilih garisnya, kemudian 2 kali, offset lagi, kita arahnya kemana mau digandakan, ke dalam atau keluar, tinggal jaraknya kita atur. Misalnya ini kita buat 30, dia akan, ini arahnya ke dalam, ini keluar, tinggal kita klik enter atau escape. Ya, selesai. Nah, jadi untuk materi pertama ini silakan dicoba-coba menggunakan perintah yang lain, melihat perbedaannya. Nanti pada video berikutnya akan kita mulai menggambar beberapa objek ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.